Ini adalah cerita tentang burung elang emas ini datang ke gubuk reot gadis kampung ini. Lihat karomah ini terjat. Angin sore bertiup pelan menyusuri pematang sawah yang retak-retak. Langit desa Karangjati mulai berubah warna, dari biru pucat menjadi jingga keabu-abuan. Di ujung desa, tepat di batas antara ladang dan hutan lebat, berdirilah sebuah gubuk reot yang nyaris tak pantas disebut rumah. Dindingnya terbuat dari anyaman bambu yang sudah lapuk, berlubang di sana-sini. Atap rumbia tampak melengkung ke bawah, sebagian sudah runtuh dan ditambal dengan karung bekas. Di dalam gubuk itulah Diana tinggal seorang diri. Diana adalah gadis kampung berusia 17 tahun. Tubuhnya kurus, kulitnya kecoklatan terbakar matahari, rambutnya hitam panjang namun jarang terurus rapi. Pakaiannya sederhana, seringkali berupa baju lusuh yang sudah berkali-kali ditambal. Namun ada satu hal yang tak pernah bisa ditutupi oleh kemiskinan, mata Diana. Matanya bening, jujur, dan memancarkan keteguhan yang tak lazim dimiliki gadis seusianya. Sejak kecil, hidup Diana tak pernah mudah. Ayahnya meninggal tertimpa pohon saat bekerja di hutan ketika Diana masih duduk di bangku sekolah dasar. Ibunya menyusul 2 tahun kemudian, sakit keras tanpa biaya berobat. Sejak saat itu, Diana hidup sendiri. Tak ada saudara yang mau menampung gadis miskin tanpa harta itu. Warga desa sesekali memberi bantuan, tapi lebih sering memandangnya dengan iba yang dingin. Pagi hingga sore, Diana bekerja serabutan. Kadang ia membantu mencabut rumput di sawah, kadang mencari kayu bakar di hutan, kadang menjual singkong rebus keliling desa. Upahnya tak seberapa, cukup untuk membeli beras dan garam. Lauk adalah kemewahan yang jarang ia rasakan. Sore itu, Diana pulang dengan langkah pelan. Punggungnya memikul ikatan kayu bakar yang hampir sebesar tubuhnya. Napasnya terengah, keringat membasahi kening. Saat melewati jalan desa, beberapa anak kecil berbisik-bisik sambil menahan tawa. Itu Diana, rumahnya mau roboh, celetuk salah satu dari mereka. Diana menunduk. Ia sudah terlalu sering mendengar kata-kata semacam itu. Hatinya perih, tapi ia memilih diam. Baginya, membalas hinaan hanya akan menguras tenaga yang seharusnya digunakan untuk bertahan hidup. Sesampainya di gubuk, Diana meletakkan kayu bakar di sudut ruangan. Ia menyalakan tungku kecil dan merebus air. Senja perlahan berubah menjadi malam. Suara serangga hutan mulai bersahutan, berpadu dengan desir angin yang masuk lewat celah dinding bambu. Tak lama kemudian, hujan turun. Awalnya rintik kecil, lalu berubah menjadi deras. Air menetes dari atap gubuk, jatuh tepat di tengah ruangan. Diana mengambil ember, lalu panci, lalu mangkuk, menaruhnya di bawah tetesan air. Namun bocoran terlalu banyak. Lantai tanah berubah becek. Diana duduk bersimpuh di sudut gubuk, memeluk lututnya. Matanya menatap langit-langit gelap yang berlubang. Rasa lelah, dingin, dan lapar bercampur menjadi satu. Perlahan, air mata jatuh membasahi pipinya. Ya Allah, bisiknya lirih. Aku tak minta kaya. Aku tak minta apa-apa. Aku hanya ingin kuat menjalani hidup ini. Ia menengadahkan tangan. Doanya sederhana, namun penuh ketulusan. Dalam sunyi dan hujan yang menderu, hanya doa itulah yang menjadi temannya. Petir menyambar di kejauhan, membuat cahaya sesaat menerangi hutan. Diana tersentak. Entah mengapa, malam itu terasa berbeda. Udara terasa lebih berat, seolah ada sesuatu yang mengawasi dari balik pepohonan. Tiba-tiba, terdengar suara kepakan sayap besar. Bukan suara burung biasa.
Suaranya dalam, berat, dan menggema dari arah hutan. Diana berdiri perlahan, jantungnya berdegup kencang. Ia melangkah mendekati pintu gubuk, membuka sedikit tirai kain lusuh yang berfungsi sebagai pintu. Gelap. Hanya kilat petir sesekali menerangi siluet pepohonan. Namun pada satu kilatan, Diana melihat sesuatu yang membuat napasnya tertahan. Di antara gelap dan hujan, tampak bayangan besar melintas di udara, disertai kilau cahaya keemasan yang sangat samar, namun jelas bukan pantulan petir. Bayangan itu bergerak melingkar, lalu menghilang ke balik awan gelap. Diana terdiam. Hatinya bergetar antara takut dan takjub. Ia tak tahu apa yang baru saja ia lihat, tapi nalurinya mengatakan bahwa malam ini akan menjadi awal dari sesuatu yang tak pernah ia bayangkan. Hujan terus turun. Diana menutup pintu gubuk dan kembali duduk. Namun rasa dingin kini bercampur dengan perasaan aneh, harapan kecil yang muncul tanpa alasan. Di kejauhan, dari balik rimbunnya hutan, sepasang mata berkilau emas menatap gubuk reot itu dengan tenang. Dan tak seorang pun di desa menyadari bahwa mulai malam itu, takdir Diana telah berubah. Pagi datang dengan pelan, seolah ragu menyentuh desa Karangjati yang masih basah oleh hujan semalam. Kabut tipis menggantung rendah di atas sawah, menutupi pematang yang becek dan dedaunan yang berkilau oleh sisa embun. Dari kejauhan, suara ayam jantan bersahut-sahutan, memecah sunyi pagi. Di dalam gubuk reot di tepi hutan, Diana terbangun dengan tubuh menggigil. Punggungnya terasa pegal karena semalaman ia tidur meringkuk di sudut yang paling kering. Ember-ember yang ia letakkan untuk menampung bocoran masih berisi air hujan, hampir meluap. Diana bangkit perlahan. Ia membasuh wajahnya dengan air dingin, lalu merapikan rambutnya seadanya. Hatinya masih teringat kejadian semalam, bayangan besar di langit, kilau cahaya emas yang tak bisa ia jelaskan. Ia mengira itu hanya halusinasi karena lelah dan lapar. Namun ketika Diana membuka tirai pintu gubuk, ia terpaku. Di tanah becek tepat beberapa langkah dari pintu, berdiri seekor burung elang yang sangat besar. Bulu-bulunya berwarna emas keperakan, bukan kuning kusam seperti elang biasa. Cahaya matahari pagi memantul di setiap helainya, menciptakan kilau hangat yang membuat udara di sekitarnya terasa berbeda. Sayapnya terlipat, namun tetap terlihat kokoh dan megah. Paruhnya hitam mengkilap, sementara sepasang matanya berwarna keemasan, tajam namun tenang. Diana mundur setapak. Napasnya tertahan. Jantungnya berdetak begitu keras hingga terasa di telinganya. Elang, gumamnya nyaris tak bersuara. Elang itu tidak bergerak, tidak terbang, tidak mengancam. Ia hanya menatap Diana, seolah menunggu. Untuk sesaat, waktu terasa berhenti. Diana menelan ludah. Ia pernah mendengar cerita orang desa tentang elang liar yang bisa menyerang manusia. Nalurinya menyuruhnya menutup pintu dan bersembunyi. Namun entah mengapa, kakinya justru melangkah maju. Aku tidak punya apa-apa, ucap Diana pelan, lebih kepada dirinya sendiri. Kalau kau lapar. Ia teringat sisa singkong rebus semalam. Dengan tangan gemetar, Diana masuk kembali ke gubuk, mengambil singkong yang sudah dingin, lalu meletakkannya di tanah, beberapa langkah dari elang itu. Elang emas menundukkan kepala sedikit. Ia melangkah perlahan mendekat. Namun bukan ke arah singkong. Ia justru berjalan tertatih, sayap kanannya tampak terkulai tidak wajar. Barulah Diana melihatnya dengan jelas. Sayap elang itu terluka. Di balik bulu emas yang indah, tampak luka sobek dengan darah yang sudah mengering. Ada bekas jerat besi yang masih melilit sisa dagingnya.
Pemandangan itu membuat dada Diana sesak. Ya Allah, bisiknya. Siapa yang tega melakukan ini? Tanpa sadar, rasa takut di hatinya berganti dengan rasa iba yang begitu kuat. Diana mendekat selangkah lagi. Elang itu tidak mundur. Tidak pula menyerang. Ia hanya mengeluarkan suara rendah seperti erangan tertahan. Diana berlutut. Tangannya gemetar saat meraih jerat besi itu. "Tenang, aku tidak akan menyakitimu," ucapnya, seolah elang itu bisa mengerti. Dengan hati-hati, Diana mencoba membuka jerat. Logam itu tajam dan dingin. Beberapa kali tangannya tergores, darah menetes di tanah. Namun Diana tak peduli. Akhirnya, jerat itu terlepas. Begitu jerat jatuh, elang emas menggetarkan tubuhnya. Cahaya keemasan samar memancar dari sayapnya, hanya sesaat, namun cukup membuat Diana tertegun. Luka itu masih ada, tapi darah berhenti mengalir. Pada saat bersamaan, suara riuh terdengar dari kejauhan. Kalian lihat itu?" teriak seseorang dari arah sawah. Beberapa warga desa mendekat, penasaran. Ketika melihat elang besar itu, mereka spontan berhenti. "Astagfirullah, elang apa itu? Besar sekali. Warnanya emas?" Ketakutan mulai menyebar. Seorang pria dewasa mengambil batu. Yang lain mundur sambil berbisik-bisik. "Itu pasti pertanda buruk," kata seseorang. "Jangan-jangan makhluk jadi-jadian." Diana berdiri refleks, membentangkan tubuhnya di depan elang itu. "Jangan," serunya. "Dia terluka. Dia tidak menyerang siapapun." "Diana, minggir," bentak seorang pria. "Kalau elang itu menyerang anak-anak, siapa yang bertanggung jawab?" Elang emas mengangkat kepalanya. Matanya menyapu warga desa satu persatu. Angin mendadak berembus lebih kencang. Dedauan bergetar. Namun elang itu tidak menyerang. Ia justru melangkah mendekat ke Diana, lalu menundukkan kepala di hadapannya. Pemandangan itu membuat semua orang terdiam. "Dia patuh sama Diana," bisik seseorang. Diana merasakan getaran halus di dadanya. Tanpa berpikir panjang, ia berkata, "Aku akan merawatnya. Tolong, jangan menyakitinya." Sebagian warga mencibir. Gadis miskin itu mau merawat elang sebesar ini? Gubuknya saja mau roboh. Namun tak seorang pun berani mendekat. Akhirnya, dengan hati-hati, Diana menuntun elang emas masuk ke dalam gubuknya. Aneh, tubuh elang yang besar itu muat dengan tenang, seolah gubuk itu menyesuaikan diri. Di dalam, Diana membersihkan luka elang dengan air hangat. Ia menggunakan kain lusuhnya sendiri sebagai perban darurat. Setiap sentuhan terasa hangat, seolah ada denyut kehidupan yang kuat di balik bulu emas itu. Malam menjelang. Elang emas berbaring tenang di sudut gubuk. Dari tubuhnya, cahaya keemasan samar berpendar, menerangi ruangan yang biasanya gelap. Diana duduk di sampingnya, kelelahan namun hatinya penuh rasa damai yang belum pernah ia rasakan. Di luar, warga desa mengintip dari kejauhan dengan rasa takut dan heran. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, gubuk reot Diana tidak terasa sunyi. Dan tanpa Diana sadari, sejak elang emas itu menginjakan kaki di ambang pintunya, gerbang Karomah telah terbuka. Malam turun perlahan di desa Karangjati. Langit gelap tanpa bintang, seolah menyembunyikan rahasia besar yang baru saja singgah di gubuk reot di tepi hutan. Angin berembus lembut, berbeda dari malam-malam sebelumnya yang dingin dan menusuk. Di dalam gubuk,
Cahaya keemasan samar memantul di dinding bambu yang lapuk, menciptakan bayangan bergerak seperti tarian halus. Diana duduk bersila di dekat tungku kecil yang apinya hampir padam. Wajahnya tampak lelah, namun matanya menyimpan ketenangan aneh. Di sudut gubuk, elang emas berbaring dengan sayap kanan terentang sedikit. Luka di sayapnya masih terlihat jelas, namun tak lagi mengeluarkan darah. Diana merendam kain lusuhnya dalam air hangat, lalu memerasnya perlahan. Tangannya gemetar, bukan karena takut, melainkan karena dingin dan kelelahan. Namun ketika ia menyentuhkan kain itu ke luka elang, tubuh elang tidak menegang. Justru sebaliknya, ia mengeluarkan suara rendah yang lembut, seperti desahan napas yang penuh kepercayaan. "Maafkan aku kalau perih," bisik Diana. "Aku tidak punya obat. Hanya ini yang bisa kulakukan." Ia membersihkan luka itu berulang kali, sabar dan penuh kehati-hatian. Sesekali ia meniup luka tersebut, kebiasaan kecil yang dulu sering ia lakukan pada ibunya ketika sakit. Kenangan itu membuat matanya berkaca-kaca. Setelah luka dibersihkan, Diana mengambil segenggam daun obat hutan yang ia kenal sejak kecil. Ia menumbuknya dengan batu kecil hingga halus, lalu menempelkannya perlahan di luka elang. Ajaibnya, begitu daun itu menyentuh bulu emas, cahaya lembut memancar, bukan menyilaukan, melainkan menenangkan. Diana terdiam. Jantungnya berdegup lebih cepat. Namun ia menahan diri untuk tidak berprasangka apapun. "Semua ini kehendak Mu," gumamnya sambil menengadah. "Aku hanya menolong semampuku." Perutnya tiba-tiba berbunyi pelan. Sejak pagi ia belum makan apapun. Di sudut gubuk, tersisa 2 potong singkong rebus, bekal terakhirnya untuk hari itu. Diana menatap singkong itu lama, lalu menoleh ke arah elang emas. "Kalau kau lapar," katanya ragu. Ia mengambil 1 potong singkong, memotongnya menjadi beberapa bagian kecil, lalu meletakkannya di dekat paruh elang. Elang itu membuka matanya perlahan. Ia menatap singkong itu, lalu menatap Diana. Tanpa diduga, elang itu menggeser singkong tersebut kembali ke arah Diana dengan ujung paruhnya. Diana tertegun. Tenggorokannya tercekat. "Kau tidak mau?" tanyanya pelan. Elang emas mengeluarkan suara lirih, hampir seperti anggukan. Air mata Diana jatuh. Ia tertawa kecil sambil menangis. "Kau lebih bijak daripada manusia, ya?" Akhirnya, Diana hanya memakan sedikit singkong, menyisakan sebagian untuk elang jika ia berubah pikiran. Malam itu, mereka berbagi keheningan yang hangat, seolah sudah saling mengenal sejak lama. Ketika api tungku padam, Diana merebahkan tubuhnya di tikar usang. Elang emas tetap terjaga, matanya mengawasi Diana dengan tenang. Cahaya keemasan di tubuhnya perlahan meredup, namun tidak sepenuhnya hilang. Dalam kelelahan, Diana terlelap. Ia bermimpi. Dalam mimpinya, Diana berdiri di sebuah padang luas bercahaya putih keemasan. Angin berembus lembut, membawa aroma tanah basah dan bunga liar. Di hadapannya, elang emas berdiri tegak, namun ukurannya jauh lebih besar, hampir menyentuh langit. Elang itu menatapnya, namun bukan dengan mata binatang. Tatapannya penuh kebijaksanaan. "Ketulusanmu telah mengetuk langit." Terdengar suara, bukan dari paruh elang, melainkan dari segala arah. "Bukan hartamu yang kami cari, bukan pula kekuatanmu." Diana berlutut, air mata mengalir tanpa ia sadari. "Aku tidak mengerti," katanya. "Aku hanya gadis miskin." Justru karena itu, suara itu berlanjut. "Hatimu bersih dari kesombongan."
Cahaya semakin terang. Diana merasa dadanya hangat, seolah ada sesuatu yang tumbuh di dalamnya, bukan kekuatan untuk menguasai, melainkan kepekaan untuk merasakan. Ia terbangun dengan tersentak. Pagi telah datang. Sinar matahari menembus celah dinding bambu, memantul pada sesuatu yang berkilau. Diana duduk tegak, menoleh ke arah elang emas. Luka di sayap elang itu mengecil drastis. Bulu-bulu emas tumbuh rapi menutupi bekas sobekan. Daun obat yang semalam ia tempelkan telah mengering dan rontok. Elang itu bangkit berdiri, mengepakkan sayapnya perlahan. Setiap kepakan menghasilkan hembusan angin hangat yang membuat gubuk berderit lembut. "Ya Allah," bisik Diana, terisak. Ini tidak mungkin." Elang emas menatapnya, lalu mendekat. Ia menundukkan kepala, menyentuhkan paruhnya pelan ke kening Diana. Saat itu, Diana merasakan getaran halus menjalar ke seluruh tubuhnya. Matanya terpejam. Dalam sekejap, ia merasakan berbagai perasaan, lapar, sedih, takut, harap, bukan hanya miliknya, melainkan seolah milik banyak orang. Ia terengah saat membuka mata. Apa yang kau lakukan?" tanyanya pelan. Elang emas mengepakkan sayap, lalu berjalan ke pintu gubuk. Ia menoleh sekali lagi, seolah mengajak Diana keluar. Diana ragu, namun ia bangkit dan mengikutinya. Di luar, udara pagi terasa segar. Kabut mulai terangkat. Elang emas mengepakkan sayapnya lebih kuat, lalu melompat ke udara rendah, menunggu. Diana menyadari satu hal. Hidupnya tak lagi sama. Tanpa ia ketahui, ketulusan sederhana yang lahir dari kemiskinan telah membuka jalan menuju karomah pertama, yang akan mengubah bukan hanya nasibnya, tetapi juga nasib desa Karangjati. Kabut pagi masih menggantung rendah ketika elang emas mengepakkan sayapnya perlahan di depan gubuk reot. Setiap kepakan menghadirkan hembusan angin hangat yang mengusir dingin sisa malam. Diana berdiri terpaku di ambang pintu, dadanya berdebar keras. Ada perasaan aneh yang belum pernah ia rasakan, campuran takut, takjub, dan keyakinan yang tumbuh tanpa alasan. Elang itu menoleh ke arahnya, lalu melangkah beberapa langkah ke tanah becek. Ia mengepak lagi, lebih kuat, seolah memberi isyarat agar Diana mengikutinya. "Kau mau kemana?" tanya Diana lirih. Entah mengapa, kakinya melangkah juga. Diana mengambil selendang lusuhnya, lalu mengikuti elang emas masuk ke jalur sempit di tepi hutan. Tanah masih lembab, dedaunan basah menyentuh betisnya. Biasanya Diana takut masuk ke hutan terlalu jauh sendirian, tetapi pagi itu rasa takut seperti disingkirkan oleh ketenangan yang tak bisa dijelaskan. Semakin jauh mereka melangkah, hutan terasa hidup. Burung-burung berkicau lebih nyaring, cahaya matahari menembus sela daun dengan warna keemasan. Elang emas berjalan di depan, sesekali terbang rendah, memastikan Diana tak tertinggal. Tiba-tiba, tanah di depan Diana longsor kecil. Kakinya terpeleset. Ia menjerit pelan saat tubuhnya meluncur ke arah lereng curam yang mengarah ke jurang kecil berbatu. "Ya Allah!" teriaknya. Dalam sekejap, bayangan emas melintas cepat. Elang emas menyambar, mencengkeram bahu selendang Diana dengan kuat namun lembut. Tubuh Diana terangkat, lalu diletakkan perlahan di tanah datar. Jantungnya hampir copot. Ia terduduk, napasnya terengah, air mata mengalir tanpa ia sadari. "Kau menyelamatkanku," bisiknya gemetar. Elang emas berdiri di hadapannya, sayapnya terbentang setengah, bulu-bulu emasnya berkilau diterpa matahari. Untuk sesaat, Diana merasa seperti berada di hadapan penjaga langit.
Mereka melanjutkan perjalanan hingga tiba di sebuah cekungan tersembunyi di tengah hutan. Di sanalah Diana melihat sesuatu yang membuatnya terdiam. Sebuah mata air jernih memancar dari sela bebatuan. Airnya bening, berkilau, dan mengalir tenang membentuk aliran kecil. Di sekelilingnya, tanah tampak lebih hijau dibandingkan area hutan lain yang mulai mengering. Aku tak pernah tahu tempat ini ada, gumam Diana. Elang emas terbang mengitari mata air, lalu bertengger di batu besar. Diana berlutut dan mencelupkan tangannya ke air. Dingin, segar, dan menenangkan. Saat air menyentuh kulitnya, Diana merasakan sensasi hangat menjalar ke dada. Ia meneguk air itu. Sekejap, tubuhnya terasa ringan. Rasa lelah yang selama ini mengendap di tulang-tulangnya seolah luruh. Bahkan goresan-goresan kecil di tangannya akibat kerja keras terasa perih sesaat, lalu mereda. Diana terisak. Ini karunia MU, ya Allah. Saat Diana berdiri, angin berembus lembut. Daun-daun kering di sekeliling mata air bergerak dan berubah warna, menjadi hijau segar di depan matanya. Rumput liar tumbuh lebih tinggi, bunga-bunga kecil bermekaran tanpa ia sentuh. Diana mundur setapak, gemetar. Apa yang terjadi? Bisiknya. Elang emas menatapnya. Matanya berkilau lebih terang dari sebelumnya. Diana merasakan getaran halus di dalam dadanya, perasaan yang sama seperti saat elang menyentuh keningnya semalam. Tiba-tiba, ia merasakan denyut kehidupan di sekitarnya. Ia tahu mana tanah yang kering, mana akar yang haus air, mana tanaman yang hampir mati. Tanpa sadar, Diana mengulurkan tangan ke tanah yang retak di dekat mata air. Ia menutup mata dan berdoa dalam hati. Beberapa detik berlalu. Retakan tanah itu perlahan menyatu. Tunas kecil muncul, tumbuh cepat, berdaun hijau segar. Diana tersentak, menarik tangannya. "Tidak, aku tidak melakukan apa-apa," katanya panik. "Ini bukan aku." Namun di dalam hatinya, ia tahu sesuatu telah dititipkan padanya. Elang emas mengepakkan sayapnya, terbang tinggi, lalu berputar di atas mata air. Dari sayapnya jatuh kilau cahaya emas, menyatu dengan air dan tanah. Pemandangan itu begitu indah hingga Diana lupa bernapas. Tak lama, suara manusia terdengar dari kejauhan. "Diana! Itu Diana, kan?" Beberapa warga desa yang mencari kayu bakar tanpa sengaja melihat Diana di area yang selama ini mereka anggap kering dan tak berguna. Mereka tertegun melihat mata air yang mengalir deras. "Astagfirullah. Air dari mana ini?" Diana gugup. Ia menoleh ke arah elang emas, namun elang itu telah bertengger jauh, mengawasi dari balik pepohonan. "Aku juga baru tahu," jawab Diana jujur. Salah seorang pria mendekat, mencelupkan tangan ke air, lalu meminumnya. Matanya membelalak. Airnya segar, lebih segar dari sungai. Kabar itu cepat menyebar. Dalam waktu singkat, beberapa warga berdatangan. Ada yang bersyukur, ada yang heran, ada pula yang memandang Diana dengan tatapan penuh curiga. "Kenapa air ini muncul saat Diana ada di sini?" bisik seseorang. "Jangan-jangan dia punya ilmu aneh." Diana menunduk. Hatinya berdebar. Ia tidak merasa memiliki kekuatan apapun. Ia hanya merasa lebih peka. Elang emas kembali terbang rendah, lalu melintas di atas kepala warga. Angin kuat berhembus, membuat orang-orang mundur ketakutan. Diana menatap elang itu, lalu berdoa dalam hati. "Jika ini ujian, aku mohon bimbingan MU."
Hari itu, mata air baru menjadi perbincangan seluruh desa. Namun bagi Diana, yang lebih berat bukanlah keajaiban itu sendiri, melainkan perhatian manusia yang mulai berubah. Dan ia belum tahu bahwa karomah pertama hanyalah permulaan. Ujian yang lebih besar akan segera datang. Sejak kemunculan mata air di tengah hutan, desa Karangjati tak pernah lagi benar-benar tenang. Air jernih itu mengalir tanpa henti, membentuk aliran kecil yang akhirnya menyatu dengan sungai kering di pinggir desa. Dalam hitungan hari, sawah-sawah yang sebelumnya retak mulai lembab. Tanaman padi yang hampir mati tampak kembali tegak, seolah diberi napas baru. Nama Diana pun mulai disebut-sebut. Awalnya lirih, hanya bisikan di sudut-sudut warung. Namun lambat laun, bisikan itu berubah menjadi pembicaraan terbuka, dan tidak semuanya bernada syukur. Air itu muncul karena Diana ada di sana, kata seorang perempuan sambil menimba air. Iya, tapi siapa tahu caranya dari mana, sahut yang lain, nada suaranya ragu. Jangan-jangan dia pelihara sesuatu. Diana mendengar semua itu. Ia memilih diam. Setiap pagi, ia tetap berjalan menyusuri pematang, membantu siapa saja yang membutuhkan. Ia menimba air untuk janda tua, membersihkan halaman masjid kecil desa, dan mengantar air dari mata air ke rumah-rumah yang jauh. Ia tidak meminta imbalan, bahkan menolak ketika seseorang menyodorkan uang receh. Namun justru ketulusan itulah yang membakar iri hati sebagian orang. Di antara mereka, ada seorang pria bernama Pak Wirya, tokoh desa yang dikenal licik dan haus pengaruh. Sawahnya berada di sisi yang jauh dari aliran mata air baru. Tanamannya masih kering, sementara sawah tetangganya mulai hijau. Tidak adil, gumamnya suatu sore, menatap padi orang lain yang tumbuh subur. Kenapa justru mereka yang dapat air? Malam itu, Pak Wirya mengumpulkan beberapa orang di rumahnya. Elang emas itu, katanya pelan namun tajam, bukan burung biasa. Aku yakin, Diana menyembunyikan sesuatu. Lalu, tanya seorang lelaki. Kita tangkap elang itu. Kalau benar membawa berkah, kita kuasai. Kalau berbahaya, kita singkirkan. Rencana pun disusun. Sementara itu, Diana mulai merasakan perubahan. Ia bisa merasakan kegelisahan di sekitar desa, seperti getaran halus yang menusuk dadanya. Setiap kali ada niat buruk, dadanya terasa sesak. Elang emas sering terbang rendah di atas gubuknya, mengeluarkan suara rendah, seolah memperingatkan. Suatu sore, saat Diana sedang menimba air di mata air, ia melihat beberapa pria mengintai dari balik pepohonan. Jantungnya berdebar. Elang, bisiknya lirih. Benar saja. Malam itu, ketika bulan naik tinggi, suara gaduh terdengar di dekat gubuknya. Diana terbangun dengan kaget. Ia mengintip dari celah dinding bambu. Beberapa pria membawa jaring dan tombak. Dia di sini, bisik seseorang. Jangan berisik. Elang emas berdiri di sudut gubuk. Sayapnya mengepak pelan, matanya berkilau waspada. Tidak, gumam Diana panik. Tanpa berpikir panjang, Diana keluar dari gubuk. Berhenti, teriaknya dengan suara gemetar namun tegas. Apa yang kalian lakukan? Para pria terkejut. Beberapa mundur, tapi Pak Wirya melangkah maju. Kami hanya ingin memastikan elang itu tidak membahayakan desa, katanya dingin. Dia tidak pernah menyakiti siapapun, balas Diana. Dia bahkan terluka saat kutemukan. Justru itu, sahut Pak Wirya. Makhluk seperti itu berbahaya. Serahkan elang itu, Diana. Diana menggeleng keras.
tubuhnya berdiri tepat di depan elang emas. "Kalau kalian mau menyakitinya," katanya dengan suara bergetar, "kalian harus melewatiku dulu." Elang emas mengepakkan sayapnya lebih kuat. Angin tiba-tiba berhembus kencang, membuat obor-obor padam. Daun-daun beterbangan, tanah berdebu berputar. Para pria panik. Astagfirullah. Apa ini? Langit mendadak diselimuti awan gelap. Kilat menyambar, bukan ke tanah, melainkan ke udara, tepat di atas elang emas. Cahaya emas menyelimuti tubuh elang, memancar terang, menerangi wajah-wajah ketakutan manusia. Diana menutup mata, berlutut di tanah. Ya Allah, doanya pecah bersama air mata. Jika ini salah, ambil dariku. Tapi jangan biarkan kebencian menyakiti makhluk MU. Angin berhenti mendadak. Hening. Para pria terjatuh, sebagian terduduk gemetar. Pak Wirya berdiri terpaku, wajahnya pucat. Elang emas menatap mereka satu persatu. Lalu ia mengepakkan sayap, terbang tinggi mengitari gubuk Diana, meninggalkan jejak cahaya emas di udara, sebelum akhirnya bertengger di pohon besar tak jauh dari sana. Tak satu pun pria berani bergerak. "Kalian pulang," ucap Diana pelan namun jelas. "Jangan kembali dengan niat buruk." Satu persatu, mereka pergi tanpa berkata apa-apa. Namun keesokan harinya, fitnah justru semakin menyebar. Diana bisa memanggil angin. Elangnya membawa petir. Dia pasti punya ilmu terlarang. Anak-anak dilarang mendekati gubuknya. Beberapa orang enggan menerima air yang dibawanya. Diana merasakan kesepian yang lebih menyakitkan dari kemiskinan. Ia duduk di depan gubuk sore itu, menatap hutan dengan mata berkaca-kaca. "Apa aku salah menolongmu?" tanyanya lirih pada elang emas. Elang itu turun, berdiri di sampingnya. Ia menundukkan kepala, lalu menyentuhkan paruhnya ke tanah. Dari titik itu, rumput kecil tumbuh, hijau dan segar. Diana tersenyum pahit. "Jika ini jalan yang harus kutempuh," katanya pelan, "aku akan menjalaninya." Namun ia tidak tahu bahwa ujian sesungguhnya belum datang. Fitnah hanyalah permulaan dari cobaan yang akan menguji ketulusan dan keimanannya. Dan di balik langit yang mulai memerah oleh senja, takdir besar sedang menunggu untuk dijatuhkan. Malam itu, desa Karangjati kembali tenggelam dalam sunyi yang berbeda. Bukan sunyi damai, melainkan sunyi yang syarat bisikan dan prasangka. Dari gubuk reot di tepi hutan, Diana memandang ke arah lampu-lampu rumah warga yang mulai dipadamkan satu persatu. Jarak yang dahulu hanya berupa pematang dan kebun, kini terasa seperti jurang tak terlihat. Ia duduk bersimpuh di depan gubuk, memeluk lutut. Elang emas bertengger di cabang pohon di atasnya, tubuhnya siluet keemasan di bawah cahaya bulan pucat. Sayapnya mengepak pelan, mengeluarkan suara lembut yang menenangkan, namun hati Diana tetap gelisah. "Aku tak ingin mereka membenciku," ucap Diana lirih, menatap tanah. "Aku hanya ingin menolong." Angin berdesir, membawa daun kering berputar di sekitar gubuk. Malam terasa lebih dingin dari biasanya. Diana masuk ke dalam, menyalakan lampu minyak kecil, lalu mengambil sajadah lusuh. Dengan langkah berat, ia berdiri menghadap kiblat. Dalam sujud yang panjang, air matanya jatuh membasahi tanah. Ya Allah, doanya bergetar. Jika semua ini adalah ujian, kuatkan aku. Jika ini amanah, jangan biarkan aku tergelincir oleh rasa bangga. Malam kian larut. Hujan rintik kembali turun. Lelah menangis dan berdoa, Diana tertidur di atas tikar. Maka mimpi itu pun datang.
Diana mendapati dirinya berdiri di sebuah tempat yang tak pernah ia kenal, namun terasa sangat akrab. Langitnya terang keemasan, tanpa matahari. Tanahnya lembut seperti cahaya. Di kejauhan, elang emas berdiri tegak, bukan sebagai burung, melainkan sebagai sosok bercahaya yang lebih tinggi dari manusia, namun tak menyeramkan. Diana, terdengar suara lembut, bukan dari satu arah, melainkan dari segala penjuru. Ia berlutut spontan. Dadanya bergetar oleh rasa haru dan takut. "Aku hanyalah gadis miskin," ucapnya. "Jika engkau mengutus makhluk ini, apa maksud MU?" Elang emas melangkah mendekat. Setiap langkahnya meninggalkan jejak cahaya di tanah. "Kami bukan pembawa harta," suara itu menjawab. "Kami adalah penjaga ketulusan." Diana mengangkat wajahnya, air mata mengalir. "Elang emas yang kau rawat," suara itu berlanjut, "adalah makhluk ciptaan Tuhan yang diberi tugas menemani jiwa-jiwa yang diuji oleh kesepian dan ketidakadilan." "Lalu, mengapa aku?" tanya Diana. "Karena kau menolong tanpa berharap," jawab suara itu. "Karena di tengah kekurangan, kau masih memberi." Cahaya semakin terang. Diana merasakan sesuatu menyentuh dadanya, bukan sakit, melainkan kesadaran mendalam. Ia melihat bayangan-bayangan, wajah orang lapar, anak kecil menangis, petani yang putus asa. Semua perasaan itu mengalir ke dalam dirinya. "Kau tidak diberi kekuatan untuk menguasai," suara itu menegaskan. "Kau diberi kepekaan hati. Elang emas akan menjagamu," lanjutnya, "namun hanya selama engkau tetap rendah hati. Ketika waktunya tiba, ia akan kembali." Diana terisak. "Aku takut gagal." "Takut adalah tanda iman," jawab suara itu. "Yang berbahaya adalah merasa paling benar." Cahaya perlahan meredup. Elang emas mengepakkan sayapnya sekali, lalu segalanya menghilang. Diana terbangun dengan napas terengah. Lampu minyak masih menyala redup. Di luar, hujan telah berhenti. Udara terasa hangat dan ringan. Diana memegang dadanya. Ada ketenangan baru di sana, bukan kegembiraan, melainkan keteguhan. Ia melangkah keluar gubuk. Elang emas turun dari pohon dan berdiri di hadapannya. Matanya menatap Diana dalam-dalam, seolah memastikan sesuatu. Diana tersenyum kecil. "Aku mengerti sekarang," katanya pelan. "Kau bukan milikku. Aku pun bukan siapa-siapa." Elang emas mengeluarkan suara rendah, hampir seperti persetujuan. Ia mendekat, lalu menyentuhkan paruhnya ke kening Diana. Getaran hangat menjalar ke seluruh tubuhnya, lebih lembut dari sebelumnya. Sejak saat itu, Diana berubah. Bukan wajahnya, bukan pakaiannya, melainkan caranya merasakan dunia. Ia bisa merasakan kegelisahan sebelum seseorang mengeluh. Ia tahu kapan harus diam, kapan harus berbicara. Doanya tak lagi panjang, tapi lebih jujur. Keesokan hari, seorang ibu datang ke gubuknya membawa anak yang demam tinggi. Diana tak panik. Ia menyentuh dahi anak itu, berdoa lirih, dan memintanya minum air dari mata air. Demam itu turun perlahan. Namun Diana tidak bersorak. Ia tidak mengumumkan. Ia hanya berkata, "Semoga Allah menyembuhkan." Elang emas mengawasi dari kejauhan. Sementara itu, di sisi lain desa, Pak Wirya memendam amarah. Kegagalannya menangkap elang emas membuatnya malu. Namun setelah melihat Diana semakin dihormati oleh sebagian warga, hatinya semakin panas. Kalau elang itu pergi, gumamnya, Diana tidak akan berarti apa-apa.
Ia tak tahu bahwa hakikat karomah Diana justru tidak bergantung pada elang itu. Malam kembali turun. Diana duduk di depan gubuk, menatap bintang yang mulai bermunculan. Elang emas terbang tinggi, berputar di langit, meninggalkan jejak cahaya tipis. Diana tersenyum, meski hatinya bergetar. Ia tahu, perpisahan suatu hari nanti tak terelakkan. Dan sebelum itu terjadi, ujian terbesar akan datang, ujian yang akan meminta pengorbanan paling dalam dari dirinya. Musim kemarau datang lebih kejam dari yang pernah diingat warga desa Karangjati. Matahari menggantung tinggi tanpa belas kasihan, membakar sawah, ladang, dan harapan manusia. Tanah kembali retak-retak, meski mata air di tengah hutan masih mengalir, debitnya mulai menyusut sedikit demi sedikit. Namun yang paling mengkhawatirkan bukanlah air. Diana jatuh sakit. Awalnya hanya pusing ringan dan tubuh yang cepat lelah. Diana mengira itu akibat terlalu sering berjalan jauh mengantarkan air ke rumah-rumah warga. Ia tetap memaksakan diri, menolak beristirahat. Selama kakiku masih bisa melangkah, aku tidak apa-apa, katanya suatu sore pada seorang nenek yang hendak ia bantu. Namun malam itu, tubuh Diana demam tinggi. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Pandangannya berkunang-kunang. Elang emas yang bertengger di dekat gubuk mengepakkan sayapnya gelisah, mengeluarkan suara rendah yang belum pernah Diana dengar sebelumnya. Diana terbaring lemah di atas tikar usang. Napasnya tersengal. Ya Allah, bisiknya. Aku lelah. Elang emas turun mendekat, berdiri di sisi Diana. Cahaya keemasan dari tubuhnya menyelimuti ruangan, lebih terang dari biasanya. Namun anehnya, cahaya itu justru membuat elang tampak semakin lemah. Sayapnya sedikit terkulai. Diana membuka mata dengan susah payah. Jangan lakukan itu, ucapnya lirih. Aku tidak ingin kau terluka karenaku. Seolah mengerti, elang emas menatap Diana lama. Ada kesedihan di matanya, kesedihan yang terasa sangat manusiawi. Keesokan paginya, kabar sakitnya Diana menyebar. Beberapa warga datang menjenguk, sebagian karena khawatir, sebagian karena penasaran. Namun banyak pula yang hanya menonton dari kejauhan, takut, ragu, dan masih terbelenggu prasangka. Sementara itu, desa mulai panik. Air dari mata air mulai berkurang. Sawah yang baru saja menghijau kembali layu. Ternak mulai kehausan. Anak-anak menangis karena haus dan panas. Kenapa airnya menyusut? Sejak Diana sakit, semuanya ikut melemah. Bisikan-bisikan itu kembali muncul. Kali ini lebih tajam. Apa karomah itu bergantung pada Diana? Kalau dia mati, bagaimana desa kita? Kata-kata itu menusuk, bahkan sebelum Diana sempat mendengarnya. Di dalam gubuk, Diana terbangun dari demamnya dalam keadaan lemah. Ia mendengar suara-suara warga di luar, panik, cemas, dan penuh tuntutan. Hatinya terasa lebih sakit daripada tubuhnya. Ia bangkit tertatih, keluar dari gubuk dengan bantuan dinding bambu. Elang emas terbang rendah, mengelilinginya, seolah melindungi. Diana, seru seorang pria. Air makin sedikit. Anak-anak kehausan. Diana menunduk, air mata jatuh ke tanah. Ini salahku, katanya lirih. Semua ini karena aku. Ia berjalan perlahan menuju mata air di tengah hutan, meski tubuhnya hampir roboh. Elang emas terbang di atasnya, sayapnya mengepak berat. Setiap langkah Diana terasa seperti memikul seluruh beban desa. Sesampainya di mata air, Diana berlutut.
Airnya masih jernih, namun alirannya lemah. Ia menengadahkan tangan, menangis tanpa suara. Ya Allah, doanya pecah. Jika semua ini harus ditebus, ambil saja apa yang kau titipkan padaku. Elang emas mendarat di hadapannya. Cahaya tubuhnya berdenyut, lalu meredup. Untuk pertama kalinya, Diana melihat elang itu hampir jatuh. "Tidak!" teriak Diana dengan sisa tenaganya. "Bukan dia. Ambil aku saja." Warga terdiam. Angin berhenti. Dunia seakan menahan napas. Diana bersujud di tepi mata air. "Aku tidak ingin dipuja," katanya dengan suara gemetar. "Aku tidak ingin disebut apa-apa. Aku hanya ingin mereka selamat." Air mata Diana jatuh ke mata air. Dalam sekejap, getaran besar terasa dari dalam tanah. Mata air berkilau terang. Airnya melonjak, mengalir lebih deras dari sebelumnya. Tanah retak di sekitarnya menutup, rumput tumbuh cepat. Namun bersamaan dengan itu, Diana roboh. Tubuhnya tergeletak tak bergerak. Elang emas menjerit, jeritan panjangnya menggema hingga ke langit. Sayapnya terbentang lebar, cahaya emasnya memudar hampir sepenuhnya. "Diana!" teriak warga panik. Sebagian berlari menolong, sebagian jatuh berlutut ketakutan. Elang emas berdiri di atas tubuh Diana, melindunginya. Ia mengepakkan sayap terakhirnya, menyalurkan sisa cahaya ke tubuh Diana. Cahaya itu perlahan berpindah dari elang ke manusia. Lalu, elang emas jatuh tersungkur. Sunyi. Air mengalir deras. Angin kembali berembus. Langit yang tadinya terik mendadak tertutup awan. Hujan turun. Bukan hujan deras, melainkan hujan lembut, penuh rahmat. Sawah, ladang, dan desa Karangjati diselimuti kesejukan. Diana membuka mata perlahan. Tubuhnya masih lemah, namun napasnya stabil. Ia menoleh ke depan dengan mata berkaca-kaca. "Elang," bisiknya. Di hadapannya, elang emas terbaring diam. Bulu-bulu emasnya kusam, namun wajahnya damai. Tangisan pecah di antara warga. Dia mengorbankan dirinya. Dan Diana juga. Diana menangis terseduh, memeluk tanah basah. "Ya Allah, terima kasih, meski hatiku hancur." Namun di balik hujan dan air mata, takdir belum selesai menulis kisahnya. Karena pengorbanan sejati selalu diikuti oleh keajaiban yang lebih besar. Dan pagi berikutnya akan membawa jawaban dari langit. Karomah yang menggetarkan langit dan hati manusia. Pagi itu tidak datang dengan biasa. Kabut yang biasanya tipis kini turun tebal, menyelimuti desa seperti kain kafan raksasa. Diana berdiri di depan gubuk reotnya, memandangi langit yang kelabu. Hatinya berdebar tanpa sebab yang jelas, seolah alam sedang menahan napas menunggu sesuatu yang besar terjadi. Elang emas itu bertengger di atap gubuk, sayapnya terlipat rapi, matanya menatap jauh ke arah hutan dan perbukitan. Bulu emasnya memantulkan cahaya samar, meski matahari belum sepenuhnya menampakkan diri. Sejak peristiwa penyembuhan mata air dan kesembuhan anak-anak desa, burung itu tidak pernah jauh dari Diana. Namun pagi ini terasa berbeda. "Kenapa kamu gelisah?" bisik Diana lirih, seolah yakin elang itu mampu memahami bahasa hatinya. Elang emas menoleh, menatap Diana dalam-dalam. Tatapannya bukan sekadar tatapan hewan, melainkan penuh makna, seperti membawa pesan yang terlalu berat untuk diucapkan dengan suara. Tak lama kemudian, suara langkah kaki terdengar dari kejauhan. Beberapa warga desa datang tergesa-gesa, wajah mereka pucat,
mata mereka penuh ketakutan. "Diana!" teriak Pak Lurah sambil terengah-engah. Gunung di sebelah utara retak. Tanahnya bergerak. Orang-orang panik. Diana terdiam. Gunung itu adalah sumber kehidupan desa, mata air, ladang, dan hutan. Jika gunung itu runtuh, seluruh desa bisa lenyap. Elang emas tiba-tiba mengepakkan sayapnya dengan keras. Angin besar berputar di sekitar gubuk, membuat orang-orang terhuyung. Bulu-bulu emas beterbangan seperti cahaya kecil yang hidup. Kemudian, sesuatu yang tak pernah dibayangkan siapapun terjadi. Elang itu mengeluarkan suara lantang, bukan jeritan burung, melainkan suara berat dan bergema, seakan datang dari langit dan bumi sekaligus. Waktunya telah tiba. Orang-orang jatuh bersujud. Beberapa menangis, beberapa gemetar ketakutan. Diana berdiri terpaku, air matanya mengalir tanpa ia sadari. "Akulah penjaga karomah yang dititipkan pada orang-orang berhati bersih," suara itu kembali terdengar. "Dan engkaulah, Diana, yang dipilih karena ketulusanmu." Tanah bergetar. Dari arah gunung, terdengar suara gemuruh seperti ribuan batu saling bertabrakan. Asap tipis mulai membumbung. "Jika desa ini ingin diselamatkan," lanjut suara itu, "engkau harus berjalan bersamaku ke puncak gunung. Tanpa pamrih, tanpa rasa takut." Diana menelan ludah. Kakinya gemetar. Ia hanyalah gadis kampung miskin, tinggal di gubuk reot, hidup dari menanam singkong dan mencari kayu bakar. Namun ia juga tahu, sejak elang emas itu datang, hidupnya tak lagi miliknya sendiri. Aku siap," ucap Diana dengan suara bergetar, namun matanya teguh. Elang emas mengembangkan sayapnya. Sayap itu kini terlihat lebih besar dari sebelumnya, memancarkan cahaya keemasan yang hangat. Angin berputar, mengangkat Diana perlahan dari tanah. "Jaga desa kami, Diana!" teriak warga dengan tangis haru. Dalam sekejap, Diana telah berada di udara, dibawa terbang melintasi hutan dan lereng terjal. Angin menghantam wajahnya, namun ia tidak merasa dingin atau takut. Justru ada ketenangan aneh yang menyelimuti dadanya. Saat mereka tiba di puncak gunung, Diana melihat retakan besar membelah tanah. Lava belum keluar, namun energi panas berdenyut dari dalam bumi seperti jantung raksasa. Elang emas mendarat dengan anggun. "Karomah bukanlah kekuatan untuk pamer," suara itu kembali bergema. "Ia adalah ujian keikhlasan." "Elang, apa yang harus kulakukan?" tanya Diana, suaranya bergetar. "Berdoa dengan seluruh hatimu dan serahkan segalanya." Diana berlutut di tanah panas. Air mata mengalir deras. Ia teringat ibunya yang meninggal dalam kemiskinan, ayahnya yang tak pernah ia kenal, malam-malam lapar di gubuk reot, hinaan orang-orang yang menganggapnya tak berarti. Ia menundukkan kepala. "Ya Allah," ucapnya lirih, "jika hidupku memang kecil, ambillah aku. Tapi jangan ambil desa ini. Jangan ambil orang-orang yang tak bersalah." Langit tiba-tiba bergemuruh. Awan berputar cepat, membentuk pusaran besar tepat di atas puncak gunung. Cahaya emas turun seperti hujan cahaya, menyelimuti Diana dan elang emas. Retakan tanah perlahan menutup. Getaran berhenti. Hening. Diana terjatuh pingsan. Ketika ia membuka mata, matahari bersinar cerah. Udara sejuk menyentuh kulitnya. Ia terbaring di dekat gubuknya, dikelilingi warga desa. Dia bangun, teriak seseorang. Pak Lurah memeluk Diana sambil menangis. "Gunung itu tenang, Diana.
Mata air bertambah jernih. Ladang kami subur kembali. Diana menoleh ke atap gubuk. Elang emas itu masih ada. Namun kini bulunya tak lagi memancarkan cahaya mencolok. Ia tampak seperti burung biasa, namun matanya masih menyimpan kebijaksanaan yang dalam. Karomah sejati, suara itu terdengar pelan di hati Diana, bukan pada keajaiban yang terlihat, melainkan pada ketulusan yang tak berubah meski dipuja. Air mata Diana jatuh. Ia tersenyum kecil. Ia tahu ujian belum berakhir. Dan keajaiban belum sepenuhnya selesai. Ujian terbesar ketika Karomah mengundang keserakahan. Desa yang dulu sunyi kini tak pernah benar-benar tidur. Sejak gunung kembali tenang dan mata air melimpah, orang-orang dari berbagai penjuru berdatangan. Pedagang, orang pintar, bahkan orang-orang berwajah licik yang menyembunyikan niat di balik senyum palsu, mulai memenuhi jalan tanah menuju gubuk reot Diana. Gubuk itu, yang dahulu hampir roboh dan tak dilirik siapapun, kini berdiri seperti pusat semesta. Di sanalah gadis kampung bernama Diana tinggal, gadis sederhana yang disebut-sebut sebagai pemilik Karomah. Namun Diana tidak pernah meminta semua itu. Setiap pagi, ia tetap bangun sebelum fajar, menimba air, membersihkan halaman, dan menyapu lantai gubuknya yang masih sama. Elang emas bertengger tak jauh, mengamati dunia manusia dengan mata yang semakin sayu. Kenapa mereka terus datang? Tanya Diana lirih suatu pagi. Aku tak punya apa-apa selain doa. Elang itu tak menjawab, namun angin yang berembus lembut membawa rasa duka yang halus ke hati Diana. Hari itu, rombongan besar datang ke desa. Mereka berpakaian rapi, kuda-kuda mereka kuat dan mahal. Di tengah rombongan, seorang pria bertubuh gemuk dengan cincin emas di setiap jarinya turun dari kereta. Namanya Rangga Wisesa, saudagar kaya dari kota. Matanya tajam, senyumnya tipis, dan caranya menatap elang emas membuat bulu kuduk Diana meremang. Aku hanya ingin melihat dengan mata kepalaku sendiri, katanya lantang, burung Karomah yang bisa menenangkan gunung. Warga berbisik-bisik. Beberapa terlihat kagum, beberapa tampak khawatir. Rangga mendekati Diana. Gadis kecil, katanya, aku bisa membuatmu kaya. Gubuk ini akan kujadikan rumah besar. Asal burung itu, kau serahkan padaku. Diana terkejut. Elang ini bukan milikku, jawabnya tegas. Ia datang bukan untuk diperjualbelikan. Rangga tertawa kecil. Segalanya bisa dibeli. Bahkan keajaiban. Elang emas mengepakkan sayapnya. Angin berputar cepat, membuat debu berhamburan. Mata burung itu memancarkan peringatan keras. Namun Rangga tak gentar. Malam itu, saat desa terlelap, keserakahan menunjukkan wajah aslinya. Beberapa orang bayaran menyelinap ke sekitar gubuk. Mereka membawa jaring dan senjata tajam. Diana terbangun oleh firasat aneh. Elang emas sudah berdiri di tanah, sayapnya mengembang, bersiap melindungi. Pergi, teriak Diana. Jangan lakukan ini. Namun salah satu pria melempar jaring. Elang emas berusaha menghindar, namun ujung sayapnya terluka. Darah menetes ke tanah, untuk pertama kalinya sejak ia datang. Diana menjerit. Dalam sekejap, langit menghitam. Angin mengamuk. Petir menyambar tanah di sekitar gubuk. Orang-orang bayaran itu panik, berlarian ketakutan. Namun Rangga berdiri di kejauhan, wajahnya pucat tapi matanya masih menyala ambisi. Elang emas roboh di tanah. Diana berlutut, memeluk tubuh burung itu. Tangisnya pecah.
Jangan pergi, jangan tinggalkan aku." Untuk pertama kalinya, suara itu terdengar lagi, lemah, nyaris seperti bisikan di dalam dada Diana. "Ini ujian terakhir. Apa maksudmu, Ishak Diana? Karomah akan hilang jika manusia memilih keserakahan." Darah elang menyerap ke tanah. Tanah bergetar pelan, bukan karena murka, melainkan karena duka. Mata air di kejauhan mulai mengering. Angin hangat berubah panas. Warga desa berhamburan keluar rumah. Mereka melihat elang emas tergeletak, Diana menangis, dan Rangga berdiri terpaku. "Lihat apa yang kau lakukan," teriak Pak Lurah marah. Namun Rangga justru tertawa gugup. "Jika burung itu mati, maka Karomah bisa kupaksa lahir dengan caraku sendiri." Tiba-tiba, Diana berdiri. Wajahnya basah air mata, namun matanya menyala dengan keberanian yang belum pernah terlihat sebelumnya. "Pergi," katanya pelan, namun suaranya menggema seperti petir tertahan. "Atau aku akan berdoa agar kau tak pernah menemukan jalan pulang." Rangga tersentak. Ada sesuatu dalam diri Diana yang membuat kakinya gemetar. Ia mundur, lalu berbalik pergi bersama orang-orangnya. Malam itu, Diana merawat luka elang emas dengan kain sederhana. Ia berdoa sepanjang malam, tak peduli apakah Karomah masih ada atau tidak. "Aku tak butuh keajaiban," bisiknya. "Aku hanya ingin kau hidup." Fajar menyingsing dengan sunyi yang aneh. Elang emas membuka matanya perlahan. Namun sinar emasnya redup. "Karomah tak pernah benar-benar hilang," suara itu berbisik terakhir kali. "Ia berpindah ke dalam hatimu." Elang itu mengepakkan sayapnya, terbang perlahan ke arah langit timur. Tidak tinggi, tidak bercahaya, namun bebas. Diana berdiri memandanginya hingga titik emas itu menghilang di cakrawala. Desa memang selamat. Namun Diana tahu, ujian terbesar belum selesai. Karena ketika keajaiban pergi, manusia akan diuji dengan dirinya sendiri. Ketika Karomah bersemayam di hati yang ikhlas. Pagi datang tanpa cahaya emas. Tidak ada kilau sayap di langit, tidak ada angin berputar di atas gubuk reot Diana. Desa terbangun dalam keheningan yang jujur, hening yang tidak lagi menunggu keajaiban. Diana duduk di ambang pintu gubuknya, menatap halaman tanah yang masih basah oleh embun. Sejak elang emas terbang pergi, hidupnya terasa kosong, namun juga ringan. Seperti seseorang yang telah melepas sesuatu yang paling dicintai dan memilih berdiri dengan kedua kakinya sendiri. Warga desa perlahan kembali pada kehidupan lama. Mata air tetap mengalir, ladang masih subur, meski tidak seajaib sebelumnya. Beberapa orang kecewa, beberapa diam-diam bersyukur. Tidak ada lagi kerumunan orang luar, tidak ada lagi janji kekayaan instan. Namun satu hal berubah selamanya. Diana. Ia tidak lagi dipandang sebagai gadis miskin tak berarti. Orang-orang menyapanya dengan hormat, namun ia tetap menundukkan kepala, menolak pujian. Ia membantu di ladang, mengajar anak-anak membaca dengan sisa pengetahuan yang ia punya, dan merawat orang sakit dengan ramuan sederhana. "Kenapa kau tidak meminta apapun kepada Tuhan?" tanya seorang ibu suatu sore. "Kau sudah membuktikan doamu didengar." Diana tersenyum. "Jika aku meminta lebih, aku takut hatiku berubah." Beberapa minggu kemudian, hujan besar turun tanpa henti. Sungai meluap, mengancam rumah-rumah di tepian. Orang-orang panik. Kenangan tentang gunung yang hampir runtuh kembali menghantui. Pak Lurah datang tergesa ke gubuk Diana.
Kami butuh doamu, katanya, nyaris memohon. Diana berdiri diam. Tidak ada elang emas. Tidak ada suara dari langit. Hanya detak jantungnya sendiri. Aku akan berdoa, jawabnya pelan, tapi bukan sebagai pemilik karomah. Hanya sebagai manusia. Ia berjalan ke tepi sungai, hujan membasahi tubuhnya. Warga mengikuti dari kejauhan. Diana mengangkat tangan, menutup mata. Ya Allah, ucapnya lirih, jika engkau menolong, tolonglah kami semua. Jika tidak, beri kami kekuatan untuk bertahan. Tidak ada petir. Tidak ada cahaya emas. Namun perlahan, hujan mereda. Sungai berhenti meluap. Orang-orang terdiam. Tidak ada sorak-sorai. Tidak ada sujud massal. Hanya rasa syukur yang tenang. Malam itu, Diana bermimpi. Ia berada di puncak gunung, tempat terakhir ia berdoa bersama elang emas. Angin sejuk berembus. Dari langit, elang emas turun perlahan, bukan sebagai makhluk bercahaya, melainkan sebagai burung biasa yang agung. Kau telah lulus, suara itu terdengar lembut, bukan lagi menggema. Lulus apa? Tanya Diana. Ujian karomah. Elang itu menatapnya dengan mata yang damai. Keajaiban sejati bukan tentang mengubah alam, melainkan menjaga hati tetap bersih ketika keajaiban pergi. Apakah aku akan melihatmu lagi? Tanya Diana dengan suara bergetar. Elang emas mengembangkan sayapnya. Aku selalu ada, dalam setiap doa yang ikhlas. Diana terbangun dengan air mata hangat di pipinya. Pagi berikutnya, sebuah kejadian kecil namun bermakna terjadi. Seorang anak kecil yang bisu sejak lahir tiba-tiba bersuara saat Diana mengajarinya mengeja huruf. Ia hanya mengucapkan satu kata, lirih namun jelas. Ibu. Tangis pecah di sekeliling mereka. Diana gemetar. Ia sadar, tanpa elang emas, tanpa cahaya, tanpa pengakuan, karomah itu masih bekerja. Tidak untuk pamer. Tidak untuk kekuasaan. Untuk cinta. Bertahun-tahun kemudian, gubuk reot itu tetap berdiri. Tidak berubah menjadi rumah besar. Namun di sekitarnya tumbuh sekolah kecil, tempat anak-anak belajar tanpa bayaran. Diana tetap tinggal di sana. Rambutnya kini mulai memutih, wajahnya tenang. Suatu sore, seorang musafir bertanya, apakah benar di desa ini pernah turun keajaiban besar? Diana tersenyum, menatap langit senja. Keajaiban terbesar, jawabnya pelan, adalah hati yang tak lagi meminta apapun, kecuali ridhanya. Di kejauhan, sesaat sebelum matahari tenggelam, bayangan seekor burung besar melintas di langit, bukan emas, bukan bercahaya. Namun cukup untuk membuat Diana menunduk dan berdoa.